Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nikah? Kapan menyusul kami ke pelaminan? Dua pertanyaan itu terlihat sangat simpel, tapi sungguh sulit dijawab bagi mereka yang berstatus bujang dan dara. Bahkan, dua pertanyaan itu bisa membuat para jomblo menggerutu dan mengeluh tidak menentu. Hal itu terjadi bagi bujang dan dara yang tidak yakin pada Tuhannya. Bagi para jomblo yang benar-benar yakin bahwa Tuhannya telah menyiapkan pasangan hidupnya, dengan mudah pertanyaan itu mereka jawab, "Tunggu tanggal mainnya, tunggu undanganku tersebar," atau dengan jawaban, "Pasangan hidupku telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Jika telah tiba waktunya, tidak akan salah tanggal, tidak mungkin salah tempat, pasti nikah dengan orang yang tepat." Tidak hanya dua pertanyaan di atas saja yang membuat para bujang dan dara resah dan gelisah. Anjuran ini juga sedikit membuat risih dirasa para jomblo. Semisal, usahakan segera nikah, nanti kalau tidak diusahakan tidak bakal dapat. Sekali lagi, hal itu risih dirasa bagi bujang dan dara yang keyakinannya pada Tuhannya belum benar-benar kokoh. Bagi mereka yang yakin pada Tuhannya, anjuran itu dengan mudah mereka jawab, "Dari dulu hingga kini, aku telah berusaha kawan. Yakinkan hati dan perbaiki diri sejak dini, agar Allah beri pasangan yang berkualitas tinggi, bukan dengan cara yang dilarang oleh agama." Dua pertanyaan di awal bisa menyesakan dada para jomblo yang belum Allah sahkan dalam ikatan pernikahan. Satu anjuran di atas juga bisa membuat para jomblo rapuh keyakinan dan beranggapan bahwa menjalani yang dilarang adalah salah satu cara untuk menjemput jodoh yang telah Allah sediakan. Betapa bobrok keyakinan kita jika dua pertanyaan itu membuat kita menggerutu. Betapa rapuhnya keyakinan kita jika satu anjuran itu membuat kita berbalik arah dari sibuk memperbaiki diri menuju hubungan yang tidak Allah sukai. Bagi mereka yang suka melontarkan pertanyaan, "Kapan mau nikah? Kapan mau nyusul kami ke pelaminan?" Itu sama halnya memberi pertanyaan, "Kapan kamu mau mati?" Tentunya bagi mereka yang masih berstatus jomblo, ingin rasanya balik bertanya dan menyarankan, "Kapan kamu mau mati? Usahakan, kalau nggak diusahakan nanti nggak mati-mati." Namun, bukankah menyerang pertanyaan dengan pertanyaan rasanya tidak etis dan tidak layak? Terlebih jika yang bertanya adalah senior kita. Begitu pula menyerang anjuran dengan balik menganjurkan, rasanya juga tidak baik dan tidak pantas. Terlebih jika yang menganjurkan adalah orang yang jauh lebih tua di atas kita. Bukankah kita semua tahu bahwa jodoh itu bersifat misteri? Siapapun tidak bisa membuka takbirnya. Sama halnya dengan kematian, rahasia ilahi. Siapapun tidak tahu kapan saat itu datang menghampiri. Sama halnya dengan rezeki, sosoknya telah tertulis namanya, tiada tertukar dan tidak mungkin salah tanggal. Tinggal bagaimana cara kita menjemputnya, dengan cara Allah ridhoi atau dengan cara Allah murka. Bagi mereka yang menjaga kesucian, terkaruniakanlah lapis-lapis keberkahan. Bagi mereka yang mencemarinya, ada kenikmatan yang akan hilang, meski pintu tobat masih terbuka lapang. Satu lagi yang sering dirisaukan para lajang adalah siapa yang kelak menjadi pendamping hidup dan seperti apa kualitasnya. Hal itu juga jangan membuat kita takut, karena jodoh kita akan sesuai dengan kualitas diri kita sendiri. Sama halnya dengan gembok, sebuah gembok pasti akan sama dengan kualitas kuncinya. Jika gemboknya terbuat dari besi, kuncinya pun terbuat dari besi. Bila gemboknya terbuat dari baja, bisa dipastikan kuncinya pun terbuat dari baja. Bila gemboknya terbuat dari emas, kuncinya pun terbuat dari bahan yang sama, yaitu emas. Begitu juga dengan pasangan kita nantinya, ia akan sama kualitasnya dengan diri kita. Jodoh kita cerminan diri kita sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan pedoman yang tidak perlu kita ragukan lagi kebenarannya. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Tidak heran dan pantaslah
jika kaum bijak sering mengingatkan kita. Jika ingin jodohmu sekualitas Ali, maka Fatimahkanlah dirimu. Jika ingin jodohmu sekualitas Fatimah, maka alihkanlah dirimu. Jika ingin jodoh yang dermawan, maka rajinlah untuk berderma. Jika mendambakan jodoh yang solehah, maka solehkanlah dirimu. Jika menginginkan jodoh ahli ibadah, maka jadilah ahli ibadah pula. Kualitas jodohmu akan sama kualitas dengan dirimu. Bagi kamu yang memilih untuk sabar dan tetap berjuang, berikut tip yang dapat dilakukan agar lebih sabar dalam menjalaninya. Nomor 1, mengerjakan sesuatu yang positif dapat membuat waktu kita menjadi lebih bermanfaat. Jangan hanya menunggu, lantas kamu jadi galau. Tetap beraktivitas dan kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu. Jika kamu tertarik terhadap suatu hobi, kembangkanlah atau ikuti berbagai komunitas, bisa membuat waktu menunggumu lebih bermanfaat. Nomor 2, habiskan waktu luangmu bersama keluarga dan sahabat juga akan menyenangkan. Jika jodoh belum bertemu, kita masih memiliki orang-orang yang menyayangi kita, seperti keluarga, sahabat. Sambil menunggu, habiskan dulu waktu bersama mereka. Sebelum menghabiskan waktu bersama pasangan, sekedar bercerita bersama mereka dapat meringankan beban. Kita pun dapat lebih sabar. Nomor 3, memantaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Coba evaluasi diri, apakah sudah pantas untuk bertemu jodoh atau belum? Jika nanti dipertemukan, kiranya cocok atau tidak. Setiap orang memang tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Namun, bukan berarti tidak memperbaiki diri. Nomor 4, ubah mindset supaya pikiranmu tentang jodoh menjadi lebih terbuka. Setiap orang pasti diciptakan berpasang-pasang. Perbedaannya hanya di masalah waktu saja. Tanamkan hal tersebut dalam pikiran. Tidak perlu terburu-buru untuk bertemu. Tidak perlu galau memikirkannya. Pikirkan sesuatu yang bermanfaat dan tetap berpikir positif bahwa jodohmu akan datang di waktu yang tepat. Tentang jodoh, tidak perlu galau, risau, pun ragu. Jika Allah berkata saatnya, maka ia tidak akan salah alamat, tidak salah tempat, tidak salah tanggal, bulan, dan tahun. Pasti tertuju pada orang yang tepat. Cukuplah firman Allah yang menjadikan tenang bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasang. Siang saja ada pasangannya, yaitu malam. Manis saja ada pasangannya, yaitu pahit. Apalagi manusia yang merupakan karya agung. Sebelum jodoh itu datang menyapa, kualitas dirilah yang seharusnya segera kita tata, sesuai yang kita yakini bersama. Jodoh kita sesuai dengan kualitas diri kita. Jadi, sangatlah tunggu apabila menginginkan pasangan soleh atau solehah, tapi tidak berusaha menjadi soleh atau solehah. Betapa bodohnya apabila berharap jodoh yang cerdas, tetapi kita tidak berusaha untuk terus belajar. Betapa tidak masuk akal kiranya mendambakan pasangan yang taat, tapi kita tidak berusaha untuk taat. Betapa tidak mungkin apabila menginginkan jodoh yang berakhlak mulia, tapi tidak berusaha memperbaiki diri untuk memiliki akhlak yang penuh pesona. Terima kasih, semoga bermanfaat.